Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya sendiri Melam Dima dan teman saya Margarita Lenama, Dini Junetri Putri, dan Marta Teguh Yani. Baik, langsung saja kami akan membahas hasil diskusi kami mengenai uji hipotesis. Yang pertama ada pendahuluan, di mana dalam statistik inferensial itu kita akan mulai dengan menghadapi suatu masalah. Nah, sebelum mendapatkan jawaban faktual itu kita merumuskan jawaban teoritis yang disebut hipotesis, di mana hipotesis ini bersifat sementara dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang konkret. Nah, pengujian hipotesis itu menggunakan alat bantu yang biasanya berupa analisis statistik. Dan dalam proses ini kita akan menganalisis sampel untuk menarik kesimpulan yang dapat diterapkan pada populasi secara umum. Oleh karena itu, sampel yang diambil harus representatif dan mewakili populasi. Dan setiap masalah yang dihadapi itu mengandung dua jawaban, sehingga kita perlu mempertimbangkan dua jenis hipotesis. Nah, bagian yang kedua itu ada pengertian. Yang pertama, pengertian dari statistik inferensi. Statistik inferensial adalah cabang statistik yang memberikan metode untuk menarik kesimpulan umum dari data yang telah diolah, di mana ini mencakup aturan-aturan untuk penarikan kesimpulan, pembuatan ramalan, dan estimasi. Nah, dengan demikian, statistik inferensial ini lebih mendalam dan merupakan pengembangan dari statistik deskriptif. Yang kedua ada pengertian dari uji hipotesis, di mana istilah hipotesis ini berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari hipo yang berarti sementara dan tesis yang berarti pernyataan atau teori. Dan secara umum hipotesis dipahami sebagai dugaan mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel atau sebagai pernyataan tentang suatu fenomena. Dan hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang perlu diuji. Jadi, uji hipotesis ini merupakan bagian dari statistik inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik, di mana tujuannya adalah untuk menentukan apakah pernyataan tersebut diterima atau ditolak. Nah, dengan mengumpulkan data sebagai bukti untuk mendukung keputusan terkait asumsi yang telah dibuat. Dan dalam pengujian hipotesis ini, kita perlu merumuskan dua pernyataan hipotesis. Yang pertama, hipotesis 0 atau H0. Hipotesis 0 adalah pernyataan yang akan diuji dan bisa diterima atau ditolak berdasarkan hasil analisis dari sampel yang diambil, di mana biasanya berkaitan dengan masalah yang ingin diuji kebenarannya. Yang kedua, hipotesis alternatif HA atau H1. Nah, hipotesis alternatif adalah pernyataan yang menjadi lawan dari hipotesis 0 dan akan diterima jika ditolak. Lalu ada 6 prosedur umum untuk melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama, kita akan menentukan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif H1 atau HA. Lalu yang kedua, kita akan memilih tingkat kepercayaan yang sesuai dan akan ditentukan ukuran sampel yang akan digunakan. Yang ketiga, kita akan memilih statistik uji yang tepat berdasarkan asumsi tentang distribusi dan hipotesis yang diuji. Yang keempat, kita akan menentukan darah kritis untuk pengujiannya. Lalu yang kelima, kita akan mengumpulkan data dari sampel dan menghitung statistik sampelnya, lalu kita ubah ke dalam variabel normal standar, Z atau T. Itu tergantung pada ukuran sampel. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang ketiganya yaitu jenis uji hipotesis. Nah, yang pertama hipotesis deskriptif. Nah, hipotesis deskriptif merupakan dugaan mengenai nilai satu variabel dalam satu sampel meskipun dapat mencakup beberapa kategori. Nah, hipotesis ini termasuk dalam jenis-jenis hipotesis. Contohnya itu yang pertama ada H0, itu masyarakat cenderung memilih warna mobil gelap. Nah, untuk yang H1-nya itu masyarakat cenderung memilih warna mobil yang tidak gelap. Nah, untuk yang kedua hipotesis komparatif. Nah, dalam dugaan mengenai perbandingan nilai antara dua sampel atau lebih, jenis hipotesis ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan perbedaan atau perbandingan antara satu data atau data yang lain. Nah, hipotesis komparatif terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu komparasi berpasangan,
yang melibatkan 2 sampel atau lebih dari 2 sampel atau K sampel. Contohnya itu H0, tidak ada perbedaan dalam nilai penjualan sebelum dan sesudah iklan. Nah, untuk yang keduanya itu H1, terdapat perbedaan dalam nilai penjualan sebelum dan sesudah iklan. Nah, untuk yang bagian keduanya itu komparasi independen yang melibatkan 2 sampel atau lebih dari 2 sampel atau K sampel. Contohnya ada perbedaan antara birokrat, akademisi, dan pebisnis dalam memilih partai. Nah, untuk yang keduanya itu H1, terdapat perbedaan antara birokrat, akademisi, dan pebisnis dalam memilih partai. Nah, yang ketiga hipotesis asosiatif. Nah, hipotesis asosiatif adalah dugaan mengenai adanya hubungan atau pengaruh antara 2 variabel atau lebih. Nah, berdasarkan sifatnya, hipotesis ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, hipotesis hubungan simetris atau kebersamaan. Nah, contohnya ada keterkaitan antara pengguna pakaian mahal dan penampilan seseorang. Yang keduanya itu hipotesis hubungan sebab akibat atau causal. Itu contohnya ada hubungan antara tingkat pengangguran dan tingkat kriminalitas. Yang bagian C-nya itu atau ketiganya hipotesis hubungan antara interaktif atau saling memengaruhi. Contohnya itu terdapat interaksi timbal balik antara status sosial ekonomi dan memenuhi gizi dalam keluarga. Nah, lalu bagian C-nya itu lagi ada tipe-tipe kesalahan. Nah, dalam melakukan penguji hipotesis ini ada 2 macam kesalahan yang dapat terjadi. Yang pertama itu tipe kesalahan yang pertama ada alfa. Ini terjadi ketika hipotesis 0 ditolak padahal sebenarnya benar. Nah, dalam konteks penelitian ini berarti menyimpulkan adanya efek atau perbedaan yang tidak ada. Nah, untuk yang kesalahan keduanya itu atau beta, ini terjadi ketika hipotesis nolnya itu tidak benar dan sebenarnya salah. Dengan kata lain, ini berarti gagal mendeteksi efek atau perbedaan yang sebenarnya ada. Nah, untuk level signifikan, kesalahan pertamanya itu atau kesalahan tipe pertama biasanya diukur dengan alfa yang merupakan tingkat signifikan yang ditetapkan, misalnya 0,05. Nah, untuk yang keduanya itu kesalahan tipe keduanya atau beta itu diukur dengan beta dengan kekuatan uji 1 kurang beta menunjukkan kemampuan untuk mendeteksi efek yang ada. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk pengujian hipotesis. Jadi untuk pengujian hipotesis ini terbagi atas 2 bagian, yaitu hipotesis direksional dan juga hipotesis non-direksional. Untuk hipotesis direksional ini biasanya kita kenal dengan hipotesis langsung. Nah, untuk hipotesis langsung ini terbagi atas 2, yaitu ada uji pihak kiri dan juga uji pihak kanan. Untuk uji pihak kiri biasanya hipotesis nolnya itu lebih besar atau lebih besar sama dengan, dan juga hipotesis alternatif atau hipotesis satunya itu berbunyi lebih kecil. Nah, untuk hipotesis statiknya sendiri kita bisa lihat bahwa H0-nya itu merupakan mu0 lebih besar sama dengan mu1, dan juga H1-nya itu mu0 kurang dari mu1. Untuk pengujian kriteria pengujiannya sendiri kita bisa lihat bahwa jika T hitung lebih besar sama dengan min T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sebagai contohnya kita bisa lihat suatu perusahaan lampu pijar merek laser menyatakan bahwa daya tahan lampu dibuat paling sedikit 400 jam. Berdasarkan pernyataan prosedur tersebut, maka lembaga konsumen akan melakukan pengujian apakah daya tahan lampu itu betul 400 jam atau tidak, sebab ada keluhan dari masyarakat yang menyatakan bahwa pijar merek laser tersebut cepat putus. Nah, untuk membuktikan pernyataan produsen lampu pijar tersebut, maka dilakukan penelitian melalui uji coba terhadap
daya tahan 25 lampu yang diambil secara random. Dari uji coba diperoleh data tentang daya tahan 25 lampu. Kita bisa lihat data-data pada slide. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menulis hipotesis 0 dan hipotesis satunya. Untuk hipotesis 0-nya sendiri merupakan daya tahan lampu yang dibuat paling sedikit 400 jam. Untuk hipotesis satunya itu daya tahan lampu yang dibuat paling lebih kecil dari 400 jam. Selanjutnya kita akan menghitung T-hitungnya. Di sini kita tahu bahwa sampel yang ada pada data ini adalah berjumlah 25 dan mu0-nya itu 400 jam. Nah, untuk menghitung rata-ratanya, kita tahu bahwa perhitungannya itu kita menghitung satu persatu, menjumlahkan 350 dijumlahkan dengan 490 sampai dengan 300 dibagi dengan n-nya itu 25, sehingga total dari 25 data tersebut adalah 9175 dibagi 25 sama dengan 367. Untuk S-nya ini kita akan mencari dengan rumus yang sudah ada pada slide, dan juga kita tinggal mensubstitusikan nilai yang sudah ada ke dalam rumus tersebut, sehingga N di sini 25 dan I kuadrat kita lihat pada tabel yang sudah ada pada slide ini bahwa X kuadratnya itu adalah 3501175 dikurangi 9175 kita kuadratkan dibagi 25 dikali 24. Nah, hasil dari perhitungan tersebut yaitu 74,7. Untuk T hitung ini kita bisa menggunakan rumus X bar dikali mu dibagi S dibagi akar N. Untuk X bar tadi kita sudah peroleh bahwa dengan nilai 367 dikurangi 400 dibagi dengan 74,7 dibagi akar 25. Mohon maaf untuk hasil dari T hitung ini ada salah ketik di bawah, jadi hasilnya itu sebenarnya adalah min 2,21. Jadi setelah itu kita akan menentukan taraf signifikansinya dengan alfa itu 0,05. Setelah itu kita mencari T tabel dengan ketentuan alfanya itu 0,05 dengan derajat kebebasannya itu sama dengan N kurang 1, jadi 25 dikurangi 1 sama dengan 24. Dengan menggunakan uji satu pihak untuk pihak kiri, maka diperoleh T tabel. Jika kita lihat di T tabel akan mendapatkan nilai 1,711. Nah, setelah itu kita akan menentukan kriteria pengujian. Jika T hitung lebih besar sama dengan min T tabel maka diterima, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Setelah itu kita membandingkan T hitung dengan T tabel. Nah, dari hasil perhitungan yang sudah kita kerjakan sebelumnya, bahwa ternyata min 2,21 ini kurang dari lebih kecil sama dengan min 1,711, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dari penyelesaian soal yang sudah kita buat dapat kita simpulkan bahwa pernyataan prosedur lampu yang menyatakan bahwa daya tahan lampu pijar merek laser paling sedikit 400 jam ditolak dan daya tahan lampu lebih kecil dari 400 jam diterima. Nah, untuk bagian uji pihak kanan sendiri biasa kita gunakan apabila hipotesisnya berbunyi lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, dan hipotesis alternatifnya itu berbunyi lebih besar. Jadi untuk hipotesis statistiknya sendiri kita bisa lihat bahwa H0-nya itu untuk mu0 lebih kecil sama dengan mu1 dan H1 itu mu0 lebih besar mu1. Untuk kriteria pengujiannya sendiri, jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. Sebagai contohnya kita bisa lihat suatu perusahaan lampu pijar merek laser menyatakan bahwa daya tahan lampu dibuat paling sedikit 400 jam. Berdasarkan pernyataan prosedur tersebut, maka lembaga konsumen akan melakukan pengujian apakah daya tahan lampu itu betul 400 jam atau tidak. Sebab ada keluhan dari masyarakat yang menyatakan bahwa pijar merek laser tersebut cepat putus. Nah, untuk membuktikan pernyataan produsen lampu pijar tersebut, maka dilakukan penelitian melalui uji coba terhadap daya tahan 25 lampu yang diambil secara random. Dari uji coba diperoleh data
tentang daya tahan 25 lampu, kita bisa lihat data-data pada slide. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menulis hipotesis 0 dan hipotesis satunya. Untuk hipotesis 0-nya sendiri merupakan daya tahan lampu yang dibuat paling sedikit 400 jam. Untuk hipotesis satunya itu daya tahan lampu yang dibuat paling lebih kecil dari 400 jam. Selanjutnya kita akan menghitung T-hitungnya. Di sini kita tahu bahwa sampel yang ada pada data ini adalah berjumlah 25 dan mu 0-nya itu 400 jam. Nah, untuk menghitung rata-ratanya, kita tahu bahwa perhitungannya itu kita menghitung satu persatu, menjumlahkan 350 dijumlahkan dengan 490 sampai dengan 300 dibagi dengan N-nya itu 25, sehingga total dari 25 data tersebut adalah 9.175 dibagi 25 sama dengan 367. Untuk S-nya ini kita akan mencari dengan rumus yang sudah ada pada slide, dan juga kita tinggal mensubstitusikan nilai yang sudah ada ke dalam rumus tersebut, sehingga N di sini 25 dan X kuadrat kita lihat pada tabel yang sudah ada pada slide ini bahwa X kuadratnya itu adalah 35011175 dikurangi 9175 kita kuadratkan dibagi 25 dikali 24. Nah, hasil dari perhitungan tersebut yaitu 74,7. Untuk T hitung ini kita bisa menggunakan rumus X bar dikali mu dibagi S dibagi akar N. Untuk X bar tadi kita sudah peroleh bahwa dengan nilai 367 dikurangi 400 dibagi dengan 74,7 dibagi akar 25. Mohon maaf, untuk hasil dari T hitung ini ada salah ketik di bawah, jadi hasilnya itu sebenarnya adalah min 2,21. Jadi setelah itu kita akan menentukan taraf signifikansinya dengan alfa itu 0,05. Setelah itu kita mencari T tabel dengan ketentuan alfanya itu 0,05 dengan derajat kebebasannya itu sama dengan N kurang 1, jadi 25 dikurangi 1 sama dengan 24 dengan menggunakan uji satu pihak. Untuk pihak kiri maka diperoleh T tabel, jika kita lihat di T tabel akan mendapatkan nilai 1,711. Nah, setelah itu kita akan menentukan kriteria pengujian. Jika T hitung lebih besar sama dengan min T tabel maka diterima, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Setelah itu kita membandingkan T hitung dengan T tabel. Nah, dari hasil perhitungan yang sudah kita kerjakan sebelumnya, bahwa ternyata min 2,21 ini kurang dari lebih kecil sama dengan min 1,711, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi dari penyelesaian soal yang sudah kita buat dapat kita simpulkan bahwa pernyataan prosedur lampu yang menyatakan bahwa daya tahan lampu pijar merek laser paling sedikit 400 jam ditolak dan daya tahan lampu lebih kecil dari 400 jam diterima. Uji pihak kanan sendiri biasa kita gunakan apabila hipotesisnya berbunyi lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, dan hipotesis alternatifnya itu berbunyi lebih besar. Jadi untuk hipotesis statistiknya sendiri kita bisa lihat bahwa H0-nya itu untuk mu 0 lebih kecil sama dengan mu 1 dan H1 itu mu 0 lebih besar mu 1. Untuk kriteria pengujiannya sendiri, jika T hitung lebih kecil sama dengan T tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bertugas. Baik, saya Dini Juniarti Putri akan melanjutkan materinya. Jenis hipotesis yang kedua yaitu hipotesis non-direksional. Pada hipotesis non-direksional ini kita akan menggunakan uji dua sisi atau two-tailed test. Uji dua sisi digunakan bila hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya HA berbunyi tidak sama dengan. Atau hipotesis statistiknya dapat ditulis sebagai H0 di mana mu sama dengan mu 0 dan H1 di mana mu tidak sama dengan mu 0. Untuk kriteria pengujiannya, jika T hitung lebih besar sama dengan min T tabel, lebih kecil sama dengan T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Atau jika kita melihat dari kurva loncengnya,
daerah H0-nya itu berada di tengah dan diapit oleh titik kritis, di mana titik kritis itu sendiri diambil dari nilai Z alfa per 2 atau bisa juga dari T derajat kebebasan, alfa per 2. Oke, sebagai contoh, di sini seorang job spesialis menguji 25 karyawan dan mendapatkan bahwa rata-rata penguasaan pekerjaan kesekretarisan adalah 22 bulan dengan simpangan baku 4 bulan. Dengan taraf nyata 5%, ujilah apakah rata-rata penguasaan kerja kesekretarisan tidak sama dengan 20 bulan? B. Apakah rata-rata penguasaan kerja kesekretarisan lebih dari 20 bulan? Penyelesaiannya yang diketahui pada soal yaitu yang pertama, rata-rata sampelnya yaitu 22, simpangan bakunya 4, dan jumlah sampelnya ada 25, dan yang akan diujikan yaitu mu0-nya sama dengan 20 bulan, serta taraf nyatanya yaitu 5%. Oke, penyelesaiannya, hipotesis statistiknya ditulis sebagai H0 di mana mu sama dengan 20 dan H1 di mana mu tidak sama dengan 20. Statistik uji yang dipakai yaitu uji T karena sampelnya kecil dan sigma tidak diketahui. Nah, apabila sampelnya besar yaitu N lebih besar sama dengan 30 dan sigmanya atau simpangan baku populasinya diketahui, maka kita dapat menggunakan uji T. Arah pengujiannya dua arah, taraf nyata pengujiannya alfa sama dengan 5%, alfa per 2-nya sama dengan 2,5%, sama dengan 0,025. Untuk wilayah kritisnya, derajat kebebasannya sama dengan N kurang 1, 25 kurang 1 sama dengan 24. Sehingga wilayah kritisnya T dari derajat kebebasan, alfa per 2-nya yaitu T dari 24,25%. Didapatnya plus minus min 2,064 itu sebagai titik kritisnya. Dan wilayah kritisnya T lebih kecil dari min 2,064 dan T lebih besar dari 2,064. Lalu kita lakukan statistik ujinya dengan rumus T sama dengan X bar kurang mu0 per S per akar N, lalu masukkan sama dengan 22 kurang 20 per 4 per akar 25, hasilnya yaitu 2,5. Kesimpulannya, T hitung sama dengan 2,5 ada di daerah penolakan H0 karena 2,5 lebih besar dari T sama dengan 2,064. Maka dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Jadi, dapat disimpulkan juga rata-rata penguasaan pekerjaan kesekretarisan tidak sama dengan 20 bulan. Dan karena T hitung berada di daerah positif, H1 positif, maka dapat diartikan sebagai penguasaan pekerjaan kesekretarisan lebih dari 20 bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami.